Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman C. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang tugas besar Algoritma dan Pemrograman C, yaitu tentang aplikasi Good Selector atau GS. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arum Melinda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 62 dan juga rekan saya. Saya Iqbal Ali Basyair dengan NIM 2024 10 10 11 04. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi Good Selector atau GS. Aplikasi GS atau Good Selector ini dibuat untuk mempermudah perusahaan untuk mengatur barang kebutuhan pertanian agar mendapat keuntungan maksimal. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang cara kerja dari aplikasi GS atau Good Selector ini. Untuk yang pertama, kita import OS untuk membuat fungsi clear, membersihkan terminalnya nanti. Nah, selanjutnya yaitu from tabule, yaitu dari library tabulate, import tabulate untuk membuat tabelnya. Nah, selanjutnya kita ada list barang, di mana kita membuat list barang ini yang isinya nanti ada nama, berat, harga, dan juga value. Seperti contoh ada B1 sebagai nama, 20 sebagai berat, harganya 4.000, dan juga value-nya 100. Nah, untuk selanjutnya kita membuat fungsi clear untuk membersihkan terminal dengan sintaknya yaitu dengan OS system. Selanjutnya kita membuat dev menu, yaitu kita membuat fungsi menu di mana memanggil clear untuk membersihkan terminal. Setelah itu kita membuat print atau menampilkan menunya. Di sini kita memiliki 5 menu. Yang pertama ada lihat barang, tambah barang, hapus barang, dan juga perhitungan serta keluar. Nah, penjelasannya itu sebagai berikut. Nah, variabel inputan dengan tipe data integer, lalu user akan diminta memasukkan angka atau pilihan menu mana yang akan ditampilkan. Jika user menginputkan angka 1, maka menjalankan fungsi tabel. Nah, setelah itu ada print kosong untuk enter, dan selanjutnya ada menampilkan tekan enter untuk kembali. Jadi user disuruh tekan enter untuk kembali ke menu awal. Jika user menginputkan angka 2, maka akan menjalankan fungsi input barang. Dan jika user menginputkan angka 3, maka akan menjalankan fungsi hapus barang. Untuk selanjutnya di sini ada jika user menginputkan angka 4, maka pertama kita akan menghapus terminalnya dulu dengan fungsi clear, dan di sini ada membuat variabel n, di mana n merupakan panjang dari list barang. Dan n digunakan untuk parameter fungsi knapsack-nya nanti. Setelah itu ada variable weight yang merupakan kapasitas barang dan digunakan untuk parameter fungsi knapsack-nya. Jadi nanti usernya diminta untuk memasukkan kapasitas total atau maksimal dari kapasitasnya. Setelah itu ada menjalankan fungsi bubble sort dengan parameter list barang. Selanjutnya kita akan print barang yang diangkut berapa. Setelah itu juga ada print total barang yang diangkut itu berapa. Setelah itu akan menampilkan tekan enter untuk kembali ke menu awal lagi. Setelah semuanya selesai, jika user mau menutup aplikasinya, maka user menginputkan angka 0 untuk exit atau keluar dari program tersebut. Di sini ada else. Di else ini jika user menginputkan tidak sesuai dengan angka menu yang sudah ditampilkan, misal user menginputkan angka 5, kan tidak ada di menu. Jadi nanti akan keluar masukkan inputan yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya adalah fungsi hapus barang, di mana kita menjalankan fungsi clear untuk pertama membersihkan terminal. Selanjutnya akan menjalankan fungsi tabel untuk menampilkan tabel-tabel atau list dari barang tersebut. Selanjutnya adalah variabel nomor dengan tipe integer untuk user memasukkan nomor yang ingin dihapus, dan variabel nomor akan dikurangi sama dengan 1. Selanjutnya adalah konfirmasi dari user dengan variabel konfirmasi. User akan menginputkan Y atau T untuk
untuk mengisi konfirmasi. Selanjutnya, jika konfirmasi sama dengan Y, maka akan menghapus list dari barang-barang dengan menggunakan sintak list barang dengan pop dengan isi yaitu sesuai dengan nomor. Ketika sudah dijalankan, maka akan mencetak yaitu barang berhasil dihapus dan akan muncul tekan enter untuk kembali. Di sini user diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya, jika konfirmasi sama dengan T, maka user akan kembali ke menu dengan menjalankan fungsi menu. Jika user menginputkan yaitu tidak dengan sama dengan Y atau T, maka akan muncul yaitu tolong masukkan inputan yang sesuai dan selanjutnya akan menjalankan fungsi hapus barang kembali. Selanjutnya adalah fungsi input barang dengan yaitu yang pertama menjalankan fungsi clear untuk membersihkan terminal. Selanjutnya adalah inputan, variabel inputan yaitu berupa inputan yang dimasukkan oleh user yaitu Y atau T. Jika inputan Y, maka sistem akan menjalankan yaitu dengan variabel jumlah dengan berupa integer, yaitu jumlah barang yang ingin dimasukkan oleh user. Dan kita selanjutnya menjalankan loop yaitu dengan for a in range yaitu 0, dan juga jumlah berupa inputan dari user. Selanjutnya adalah user menginputkan nama, berat, harga dengan variabel yaitu nama, berat, dan harga. Selanjutnya adalah info variabel-variabel ini akan dimasukkan ke list, yaitu list barang dengan sintaks yaitu list barang.append dengan isinya yaitu berupa nama, berat, harga, dan value. Setelah berhasil dijalankan, maka akan muncul barang berhasil dimasukkan dan juga tekan enter untuk kembali. Di sini user diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya, jika user memasukkan inputan yaitu T, maka akan menjalankan fungsi menu untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya, jika user memasukkan inputan yang tidak sesuai yaitu Y, tidak sesuai dengan yaitu Y atau T, maka akan muncul masukkan inputan yang sesuai dan akan menjalankan input barang kembali. Selanjutnya adalah fungsi tabel, yaitu fungsi pertama menjalankan clear dengan yaitu variabel isi berupa isi-isi dari tabel itu yaitu string. Kita menggunakan string A+1 untuk nomor, list barang A dengan indeks ke-0, list barang A indeks ke-1, dan list barang indeks kedua dan ketiga untuk nama, berat, harga, dan juga value. Untuk A, in range yaitu panjang dari list barang. Selanjutnya kita akan mencetak dengan tabulet, yaitu isinya yaitu berupa isi dan juga headernya yaitu dengan nomor, nama, berat, harga, dan value. Selanjutnya adalah fungsi bubble sort dengan parameter list barang. Selanjutnya yaitu dengan n, yaitu panjang dari list barang. Untuk range yaitu for i in range yaitu n-1, dan di bawahnya kita menggunakan loop lagi for j in range 0, n-i-1 untuk jika list barang j dengan indeks 3 lebih besar dari list barang j plus 1 dengan indeks 3, maka kita akan merubahnya atau membalikkan. Jika list barang J dan list barang J plus 1, maka akan dirubah list barang J plus 1, list barang J. Selanjutnya adalah fungsi knapsack, di mana parameter yaitu weight, list barang, dan juga N, di mana M tadi adalah panjang dari list barang, dan weight adalah berat kapasitas total. Jika N sama dengan 0 atau weight sama dengan 0, maka akan mereturn 0. Jika list barang dengan n-1 dengan indeks 1 yaitu berupa beratnya lebih besar dari weight, maka akan mereturn knapsack dengan parameter weight, list barang, dan n-1, atau kita rekursif lagi ke knapsack itu. Selanjutnya jika tidak sama dengan 2 ini, maka akan mencetak list barang n-1 dengan indeks 0 yaitu berupa nama barang, dan mereturnkan yaitu list barang n-1 dengan 1 yaitu berupa berat, dan dijumlahkan dengan fungsi knapsack yaitu dengan parameter weight dikurangi list barang n-1
indeks 1, list barang, dan n-1 untuk mengulangi rekursif knapsack. Selanjutnya untuk if main, yaitu digunakan untuk saat menjalankan program atau codingan ini, maka akan menjalankan main ini terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bagian demo aplikasi yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk demo aplikasi, demo aplikasi di sini yang pertama itu menjalankan fungsi menu, di mana di fungsi menu ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama lihat barang, tambah barang, hapus barang, penghitungan, dan juga keluar. Nah, pertama di sini akan user diminta untuk memasukkan nomor yang mana yang akan dijalankan. Misal, masukkan pilihan nomor 1, lihat barang. Nah, pada pilihan nomor 1 ini, user dapat melihat nama, berat, harga, dan juga value. Lalu ketika sudah melihat, user bisa keluar dengan enter. Tekan enter untuk keluar. Nah, setelah keluar di sini, misal user ingin menambahkan barang. Berarti user memasukkan angka 2, enter. Nah, di sini user diminta untuk apakah Anda ingin menambahkan barang, iya atau tidak. Jika user menginputkan T, maka akan kembali lagi ke menu awal. Jadi, misal kita memasukkan angka 2 lagi untuk tambah barang. Nah, setelah itu user menginputkan Y untuk menambahkan barangnya. Enter. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dimasukkan. Misal jumlah barangnya 1. Nah, disuruh memasukkan namanya. Misal namanya D2. D2, enter. Setelah itu disuruh memasukkan beratnya. Misal beratnya 4. Dan memasukkan harganya misal 1.000. Nah, setelah itu barang berhasil ditambahkan. Untuk melihat barangnya apakah sudah ditambahkan atau belum, kita enter dulu untuk ke menu awal, lalu kita pilih angka 1 untuk melihat barangnya. Nah, di sini di nomor 4, nah, di sini ada D2, yang tadi kita tambahkan dengan berat 4, harga 1.000, dan value-nya 250 per kilo. Tekan enter untuk kembali. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah fitur yaitu hapus barang dengan inputan menu nomor 3. Di sini user diminta memasukkan 3 untuk fitur hapus barang. Selanjutnya jika sudah memilih nomor 3, maka akan muncul tabel-tabel dari barang. Di mana semisal kita memasukkan nomor yang ingin dihapus, misal kita memasukkan nomor 4. Nah, setelah kita menekan enter, maka akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menghapus barang data ini. Misal karena kita ingin menghapus, maka kita akan memasukkan Y. Di sini muncul yaitu barang berhasil dihapus, dan tekan enter untuk kembali ke menu. Kita dapat melihatnya dengan fitur yaitu lihat tabel. Kita kembali ke menu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita lihat barang, yaitu fitur yang pertama. Di sini telah terlihat yaitu nomor 4, yaitu data D2 telah terhapus, sehingga program berhasil dijalankan. Selanjutnya adalah fitur penghitungan, di mana kita memilih nomor 4, maka akan muncul kapasitas total yang akan dimasukkan oleh user. Semisal user memasukkan kapasitas total yaitu 55. Setelah memasukkannya, maka sistem akan mencetak yaitu barang-barang yang akan diangkut. Di sini mencetak yaitu barang yang diangkut yaitu berupa C1 dan juga B1 dengan total berat yang diangkut yaitu 50. Selanjutnya adalah tekan enter untuk kembali. Selanjutnya karena semua fitur sudah dijelaskan, selanjutnya adalah fitur untuk keluar dari aplikasi yaitu dengan pilihan 0. Setelah user memilih 0, maka user akan keluar dari aplikasi.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.